hanya misalkan mau menikahkan dan sangat penting sekali ya, dan kepolisian harus melihat ini sebagai kasus tindak pidana, mulai dari kekerasan seksual, kemudian juga ada isu tentang KDRT yang dilakukan oleh suami ke istri atau kemudian orang tua ke anak atau kemudian pacar kepada pasangan dan lain-lain, termasuk juga adanya kasus bunuh diri yang trennya juga meningkat, bahkan di bulan ini sudah ada beberapa ya kasus kejadian di Surabaya yang meninggal dunia karena bunuh diri. Maka ini menunjukkan satu hal bahwa kondisi society kita memang sedang tidak baik-baik saja. Ada situasi kelelahan yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat kita yang memang perlu untuk kita perhatikan. Isu yang terkait dengan kesehatan mental mau tidak mau harus menjadi salah satu prioritas yang harus dikedepankan oleh pemerintah di semua tingkatan, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kemudian di pemerintah kabupaten, termasuk kemudian juga pemerintah di tingkatan desa, dan juga dari berbagai lapisan komponen masyarakat harus mengadres isu ini. Ada 30% sekarang ini bahkan anak-anak muda itu yang gampang untuk melakukan, mohon maaf ya, tindakan impulsif dan kemudian membunuh anak-anak soal emosional yang sesaat ya. Itu apa ya? Karena memang semua tidak ada ruang pelepasan gitu. Jadi untuk manajemen anger, manajemen kemarahan, manajemen kesedihan, ternyata kan semua juga butuh di manajemen. Nah ini kan ternyata nggak ada ruang pertolongan. Orang selalu berpikir kita harus sendiri, kemudian kita bisa mengatasi semua hal sendirian. Nggak semua orang dalam kondisi seperti itu. Maka pemerintah harus hadir di semua tingkatan. Harus ada anggaran yang memberikan dukungan agar ada kerja-kerja konseling, kemudian juga psikolog ya yang bisa memberikan pendampingan. Ada kemudian layanan baik itu yang online atau offline yang itu bisa diakses secara mudah dan cepat. Jadi 24 jam itu on call. Jadi kalau ada orang misalkan menekan tombol 111 gitu sebagai layanan untuk psikolog atau yang punya tekanan dalam kehidupannya, itu bisa ada respon dan nggak boleh kemudian diremehkan sedikit pun. Nah, Jawa Timur kami pilih karena salah satu isu anak dalam politik, tetapi juga partisipasi anak dan terutama untuk mengenali realita anak-anak di Jawa Timur. Nah, kami bertemu dengan semua calon hari ini khusus dengan Mbak Lulu. Kemudian nanti kami berharap bisa bertemu dengan calon yang lain. Nah, dalam rangka pengawasan itu kami bertemu dengan anak-anak langsung, ngobrol dengan anak-anak untuk mengetahui situasi mereka. Tapi kami juga ngobrol dengan pegiat hak anak, ya, kawan-kawan civil society yang selama ini bergerak di lapangan, melakukan langkah-langkah pencegahan maupun penanganan dan layanan bagi korban, anak korban diskriminasi dan kekerasan. Nah, tampaknya masalah di Jawa Timur cukup tinggi ya, kekerasan terhadap anak, dan cukup beragam, kompleks dilaporkan oleh para pegiat hak anak. Nah, tadi sudah kami laporkan semua ke Mbak Lulu. Lalu rekomendasi ya Pak Charles ya, kemarin rekomendasi civil society adalah Jawa Timur mestinya bisa punya lembaga pengawas kesan independen berupa Komisi Perlindungan Anak Daerah ya, itu sangat karena lembaga pengawas itu harus diperlakukan sebagai mitra strategis pemerintah untuk mengenali situasi rakyat sehari-hari seperti apa situasinya itu, kemudian dan kemudian ya meminta komitmen politik pemerintah untuk perlindungan anak. Sampai saat ini emang Jawa Timur tidak punya lembaga Komisi Perlindungan Anak ya Ibu? Tidak punya, ya. Padahal di provinsi mestinya Jawa Timur bisa menjadi pelopor, tapi ternyata provinsi lain sudah punya, Jawa Timur belum punya. Ya. Ibu, ini yang baru ditemui hanya Bu Lulu gitu atau bagaimana? Ya, kami bertemu dengan banyak lembaga, untuk bertemu calon? Dengan calon, Untuk calon, dan kami berterima kasih Mbak Lulu memprioritaskan kami untuk bertemu walaupun beliau sibuk. Artinya hanya Mbak Lulu yang memprioritaskan gitu? Kami nggak bilang begitu ya, kami berusaha bertemu dengan semua calon, tapi belum. Dan ya kami berterima kasih walaupun susah mengatur jadwal, tapi Mbak Lulu bilang sekarang ya hari ini terima kasih dan kami sampaikan. Apa kabar? Coba. Halo Mama, alhamdulillah. Oke, Mama mau pergi ya? Masya Allah, ini apa ya? Wah.
hanya misalkan mau menikahkan dan sangat penting sekali ya, dan kepolisian harus melihat ini sebagai kasus tindak pidana.